Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dia Asmara dengan NIM 721419225. Nah, marilah pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagian 4 dari sistem informasi manajemen, yaitu terkait proyek-proyek. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua proyek, yaitu yang pertama langsung saja ada keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi atau operasional sistem OS adalah merupakan suatu perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi dasar sistem. Termasuk di dalamnya adalah menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program mengolah kata dan perambahan web. Nah, contoh dari perangkat keras itu sendiri misalnya ada mouse dan keyboard, kemudian monitor serta CPU. Sedangkan contoh dari aplikasi perangkat lunak adalah aplikasi-aplikasi pengolah angka dan juga aplikasi perambahan web seperti misalnya Google, Mozilla, ataupun yang lainnya. Microsoft Windows. Penemu pertama kalinya adalah William Henry Gates III atau yang lebih kita kenal dengan nama Bill Gates. Sistem operasi Microsoft Windows ada sejak tahun 81 dan telah dirilis pada tanggal 20 November tahun 1985. Sistem operasi Windows yang terbaru sudah dirilis adalah Windows ke-8 dan kabarnya pada November 2014 akan diluncurkan kembali sistem yang terbaru yaitu Windows 9. Pembaruan. Tujuan dari suatu pembaruan adalah untuk menyempurnakan program sistem operasi untuk menghindari blue screen, crash program, dan kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, seperti yang sebelumnya terdapat bug yang berdiri virus, trojan, dan sebagainya dasar dengan tidak disengaja saat berselancar di internet. Dan kemudian permasalahan yang muncul pada ketika kita melakukan suatu pembaruan adalah satu, kebanyakan orang hanya ingin memperbarui sistem operasinya dan menolak untuk pembaruan produk Microsoft Office. Dan yang kedua adalah diperlukan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendapatkan pembaruan pada operasi Windows. Nah, contoh dari perantunan aplikasi misalnya ada Microsoft Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Identifikasi. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen, Word contohnya, ketika ada dua orang atau lebih mengerjakan dokumen yang sama, maka dapat dilakukan pengecekan dengan cara pada tab ribbon, pilih tab review, kemudian klik track change, maka nanti akan muncul hasil-hasil atau beberapa kali perubahan yang telah dilakukan pada dokumen tersebut. Kemudian bagaimana menentukan versi Word yang digunakan? Caranya adalah buka menu tab file, kemudian pilih menu help atau bisa klik dengan F1, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah informasi yang tersaji mengenai versi apa yang kita gunakan. Perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan melindungi lembar kerja Excel, Word, maupun presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya pada tangan yang salah atau dicuri hacker. Proteksi yang kedua gunanya adalah untuk melindungi lembar kerja Excel, Word, maupun presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak diberikan otoritas oleh si pemilik dokumen tersebut. Virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal dan menyelip dalam sistem komputer curi data atau memantau pengguna komputer tersebut. Spyware akan berbeda dengan virus atau worm. Jika virus untuk merusak sistem, maka spyware tidak. Hanya saja sering memakan bandwidth internet ketika kita sedang menggunakan internet, seperti munculnya pop-up iklan tentu saja akan membuat koneksi internet kita melambat. Ancaman dan hoax. Serta organisasi ternama selalu berusaha untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Para organisasi ternama ini tidak akan mengirimkan email yang berisikan link untuk meminta pembaruan terhadap sistem operasi, dan email tersebut dapat dipastikan adalah hoax atau bohong. Kemudian, organisasi legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi pribadi terkait akun atau kata sandi Anda, dan sebaiknya hanya meminta pembaruan
atau bertukarlah informasi akun dengan cara mengunjungi situs web resmi organisasi tersebut dan kemudian akseslah link yang sesuai dari situs web tersebut, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Proteksi. Antivirus dan spyware dipasang tujuannya adalah untuk memproteksi komputer dari serangan virus dan spyware, baik yang menyebar melalui jaringan di tempat kerja maupun di sekolah. Jika komputer tidak terlindungi, maka komputer tersebut akan menjadi sumber infeksi bagi komputer-komputer yang lainnya. Nah, untuk memproteksi dari sistem operasi komputer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menempuh proteksi komersial yang artinya berbayar ataupun dengan proteksi gratis. Email. Email sangat mudah untuk digunakan, sehingga banyak pihak yang tidak memperhatikan betapa pentingnya aplikasi email ini. Email penting untuk berkomunikasi bisnis. Aplikasi email di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya, dari si pengirim ke penerima, dan sebagian besar server ini dibuatkan cadangannya yang berulang kali sehingga akan tersimpan suatu catatan komunikasi email yang panjang. Inilah alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, yaitu karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Etiket email di tempat kerja. Percakapan langsung akan terasa lebih baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis untuk sebagian orang dalam mengekspresikan diri mereka. Kepentingan dalam komunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin Anda tahu pendapatnya. Kemudian pada proyek kedua ini kita akan membahas mengenai proyek web HTML menggunakan Microsoft Office Front Page. Dan sebelumnya, pastikan dulu bahwa Anda telah menginstal aplikasi ini di PC Anda. Setelah terinstall, maka cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membuat HTML dengan memanfaatkan Microsoft Office Front Page ini adalah satu, pada menu Start, klik Start pada layar monitor, kemudian klik pada All Programs, ketikkan Microsoft Office dan pilih Microsoft Office Front Page 2003 atau sesuai dengan versi yang Anda miliki di PC Anda. Kemudian setelah dibuka, setelah terbuka maka interface dari Microsoft Office Front Page 2003 adalah seperti ini. Berikutnya, ketikkan Universitas Pizza atau sesuai nama yang Anda inginkan dengan font 5 atau 18 pt dengan format paragraph center di tengah. Kemudian, ketikkan location, enter, lalu pilih menu words, ketikkan kembali Komputer Parking Lot, Recreation Center, dan 101 North Main Street. Kemudian, menyajikan data dalam bentuk tabel, maka langkah dapat ditempuh adalah buka pada menu tabel, kemudian pilih Insert, klik pada tabel. Masukkan seberapa besar tabel yang Anda butuhkan. Masukkan berapa baris dan berapa kolom yang Anda butuhkan, kemudian klik OK. Kemudian setelah OK, maka akan muncul tabel. Kemudian, langkah berikutnya adalah mengisikan tabel dengan perintah-perintah yang ada atau sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian, pilih menu Insert, klik pada Picture, pilih Clip Art, kemudian pilihlah gambar-gambar yang sesuai, yang kiranya akan menunjang tampilan dari web tersebut yang pastinya gambar tersebut adalah sesuai dengan tema. Kemudian jika sudah, klik Enter. Nah, jika sudah di-enter, maka akan muncul tampilan gambar yang dipilih tadi adalah seperti ini. Kemudian jika sudah, klik Enter, kemudian ketikkan Why order from us. Apa alasannya memilih kita, kemudian tambahkan alasan-alasannya, yaitu 1. It's the best pizza you ever taste. Yang kedua, our price are great, dan yang terakhir adalah fast delivery. Kemudian jika sudah, masukkan kata-kata tersebut, klik Enter, tekan Enter. Kemudian silakan hyperlink data tadi dengan cara buka pada menu tab Insert, kemudian pilih hyperlink. Kemudian masukkan email address pada pengisian text to display dengan kontak us, kemudian
masukkan email address dengan email perusahaan, kemudian dengan subjek Universitas Pizza atau nama perusahaan Anda, kemudian tekan OK. Nah, tempatkan kursor di depan huruf U pada kata Universitas Pizza. Kemudian klik Insert dan pilih bookmark. Kemudian isikan bookmark tersebut dengan beginning, lalu klik OK. Maka hasilnya yang muncul adalah akan ada bendera biru di depan tulisan Universitas Pizza tadi. Di depan huruf U akan muncul bendera berwarna biru. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan hyperlink. Caranya adalah buka tab Insert, pilih menu hyperlink, lalu place in the document, kemudian isikan text to display dengan link to my school, lalu tekan OK. Kemudian pilih menu tab Insert lagi, pilih hyperlink, kemudian pilih existing file or web page, kemudian isikan text to display dengan link to my school. Kemudian buka lagi menu tab Insert, hyperlink, lalu place in the document, dan mengisikan text to display dengan go to top of page, kemudian klik OK. Nah, kata-kata yang berhasil terhyperlink akan berubah menjadi warna biru seperti tadi. Dan jika sudah selesai, maka kita dapat melihat ulang tampilan telah kita berhasil dengan klik pada preview untuk menampilkan halaman-halaman yang telah kita buat. Nah, penggunaan dari Microsoft Office Forms ini tentunya memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya adalah pembuatan dengan kode HTML tidak efisien, penggunaan relatif sulit, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Sedangkan sisi keunggulannya adalah lebih cepat, hemat biaya, dan lebih mudah penggunaannya. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.